Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10 Profesional Culinary Management SMK Budi Mulya II? Bertemu kembali dengan Miss Fitri di mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Nah, pada pertemuan kali ini Miss Fitri akan sharing bersama anak-anakku semuanya tentang uji organoleptik pada daging sapi dan daging kambing serta hasil olahan dari daging sapi dan daging kambing. Nah, anak-anakku, hari ini Miss Fitri sudah mempersiapkan beberapa gram daging kambing dan daging sapi. Kita akan amati bersama apa bedanya daging sapi dan daging kambing. Kemudian Miss Fitri akan mengolah menjadi makanan, yaitu tongseng untuk daging kambing dan tumis daging sapi. Nah, sudah siap anak-anak untuk belajar? Fitri sudah mempersiapkan dua jenis daging. Daging yang pertama ini adalah daging sapi. Daging yang kedua ini adalah daging kambing. Nah, anak-anakku, nanti kalian bisa menerapkan bagaimana cara pengempukan daging ini. Minggu yang lalu Miss Fitri sudah menyampaikan bahwa ada bahan yang bisa untuk mengempukkan daging. Yang pertama ada nanas, dan yang kedua ada daun pepaya, dan yang ketiga ditumbuk dengan penumbuk daging. Nah, mari kita amati bersama dari segi warna terlebih dahulu. Anak-anakku bisa melihat dari kedua daging ini, kira-kira daging mana yang warnanya lebih merah? Nah, tentu saja jawabannya adalah daging sapi. Nah, daging sapi ternyata warnanya jauh lebih merah dibandingkan dengan daging kambing. Selanjutnya dari segi tekstur. Nah, untuk tekstur anak-anak bisa mengamati dari beberapa bagian karena di dalam struktur daging atau karkas daging sapi dan daging kambing itu ada bermacam-macam. Untuk daging yang tidak ada lemaknya, misalnya bagian tenderloin atau sirloin, ini bisa kalian perhatikan dia teksturnya itu berserak. Sedangkan untuk daging yang ada lemaknya, ini teksturnya lebih ada lapisan-lapisannya. Nah, coba Miss Fitri akan buka ya. Nah, ini adalah daging kambing, di mana bagiannya ini adalah bagian yang bukan tenderloin, sehingga ada beberapa lapisan-lapisan lemaknya. Nah, kalau untuk membuat tongseng menggunakan ini tidak masalah, karena tongseng itu teksturnya tidak harus sampai empuk begitu. Nah, tetapi kalau kita akan membuat masakan yang ditumis, tentu saja kita akan memilih daging yang tidak banyak lemaknya, sehingga ketika dikonsumsi nanti mudah untuk dimakan ketika diolah, sehingga rasanya tidak alot atau liat. Seperti itu ya anak-anakku. Baik, pengamatan selanjutnya adalah dari segi aroma. Nah, anak-anakku, kalau kalian memilih antara daging sapi dan daging kambing, pasti bisa juga diamati dengan aroma. Kalau daging kambing itu aromanya tentu saja biasanya lebih beraroma, kalau orang Jawa bilang itu prengus ya. Nah, itu untuk kambing. Tetapi kalau sapi tidak ada aroma prengusnya. Nah, sebelum pengolahan anak-anak harus membersihkan dulu. Nah, tips untuk daging sapi itu bisa dibersihkan dengan menggunakan air yang mengalir. Tetapi untuk daging kambing, anak-anakku tidak perlu untuk mencuci dengan air. Karena takutnya ketika nanti dicuci justru malah menambah aroma itu semakin prengus begitu. Nah, tadi Miss Fitri menyampaikan aroma prengus. Kira-kira apa ya itu aroma prengus? Nah, bisa dikatakan aroma prengus itu aroma yang khas yang keluar dari daging kambing. Seperti itu anak-anakku. Nah, setelah ini dari hasil pengamatan, kalian boleh menuliskan di borang uji organoleptik yang sudah Miss Fitri bagikan melalui Google Classroom. Nah, alangkah baiknya lagi anak-anakku bisa membeli daging sapi ataupun daging kambing, kemudian diamati kembali di rumah. Baik, selanjutnya
Miss Fitri akan mempraktekkan bagaimana cara memotong daging yang benar. Karena apa anak-anakku? Ketika kita salah dalam memotong daging, maka bisa jadi hasil masakan yang kita buat itu justru menjadi liat atau alot. Nah, salah satunya adalah cara memotong yang salah, yang bisa menjadi pengaruh masakan kita menjadi liat. Nah, mari kita perhatikan bahwa di dalam struktur daging ini terdapat serat-seratnya. Nah, bisa kita lihat ya anak-anakku, seratnya arahnya seperti ini. Sama halnya ketika Miss Fitri balik, seratnya seperti ini. Nah, cara memotong yang benar tentu saja kita harus memotong seratnya. Kenapa? Karena ketika kita searah dengan seratnya, nanti saat diolah, daging ini kan akan mengalami penyusutan. Ya, ketika mengalami penyusutan, nah karena seratnya tadi sama arahnya, nah itulah yang membuat tekstur daging menjadi liat atau alot ketika dimakan. Mari kita lihat bersama-sama. Memotong seratnya, berarti Miss Fitri posisikan seperti ini. Ini nanti akan Miss Fitri olah menjadi saute daging sapi ya, atau tumis daging sapi seperti ini. Memotong, oke, seperti ini anak-anakku. Baik, potongan seperti ini biasa disebutnya dengan potongan slice ya. Di file tanpa tulang dan di slice per lembar tipis-tipis. Kemudian Miss Fitri akan membuat potongan yang lebih kecil karena nanti kita akan olah, tidak mungkin ya nanti konsumen makan dengan potongan daging yang panjang seperti ini. Maka Miss Fitri akan potong menjadi potongan cube atau dadu. Seperti ini. Oke. Dipercepat aja. Nah, ini tekstur daging yang sudah dipotong dengan potongan cube atau dadu seperti ini ya anak-anakku. Ini sudah bisa untuk diolah. Nah, selanjutnya kalau sudah dipotong seperti ini, baru kita melakukan tahapan pengempukan daging. Boleh anak-anakku dicampuri dengan parutan nanas ya, atau diberi getah pada daun pepaya. Daun pepayanya diperas-peras, ditutupkan di daging ini. Seperti itu. Nanti baru kita olah dengan bumbu-bumbu. Begitu. Selanjutnya Miss Fitri akan beralih ke daging kambing. Untuk serat daging kambing, ini ya arahnya. Oke, maka Miss Fitri memposisikannya seperti ini. Nah, kalau ingin teksturnya ini tidak terlalu alot, kita bisa trimming. Misalnya ini lemak-lemak kita trimming dulu. Gitu. Biar tidak digunakan untuk pengolahan. Nah, kalau udah di trimming, gitu kan, baru kita potong sesuai dengan ukurannya. Pertama sama kita lakukan slice. Nah, ini adalah daging kambing yang sudah Miss Fitri potong. Kemudian ini hasil dari trimmingan. Nah, ini anak-anak kita lihat, ternyata di trimmingan daging kambing ini juga terdapat otot. Nah, otot daging kambing itu seperti ini. Ya. Kemudian ada beberapa lemaknya. Nih, seperti ini. Yang putih-putih ini namanya lemak. Gitu ya. Baik. Kalau ini sudah di trimming, lalu Miss Fitri sama akan melanjutkan dengan potongan cube. Karena kita akan membuat tongseng daging kambing. Ini adalah daging kambing yang sudah Miss Fitri potong dengan potongan cube. Jadi ini bisa langsung diolah menjadi tongseng daging kambing. Nah, untuk trimmingan tadi anak-anakku boleh kita pakai, boleh tidak kita gunakan ya trimmingannya seperti ini. Tetapi trimmingan ini juga harus dipotong-potong. Bahkan ada yang membuat tongseng itu juga dengan jeroannya. Ada babat iso, ada ati ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anakku. Setelah ini Miss Fitri akan lanjut dengan hasil olahan dari daging kambing dan daging sapi. Bahan yang pertama tentu saja dari daging kambing yang sudah dipotong dadu. Bahan yang kedua
ada bumbu dan rempah yang akan kita gunakan. Bawang putih, bawang merah, laos, serai, cabai, tomat, daun jeruk, daun salam, dan juga ada kol atau kubis ya. Kol nanti untuk campuran isian daging. Selanjutnya ada gula jawa, ada kecap manis, ada minyak goreng untuk menumis, dan ada bumbu yang akan kita gunakan. Lada, garam, gula pasir, chicken powder. Nah, berikut semua bumbu yang akan kita praktekkan untuk membuat daging kambing. Bumbu yang sudah Miss Fitri potong, itu ya, ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, jahe, laos, serai, kemudian ada kol dan tomat. Nah, anak-anakku nanti akan mempelajari semua potongan ini di pembelajaran boga dasar. Yang pertama, Miss Fitri akan panaskan teflon untuk mensaute bawang merah dan bawang putih. Kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Seperti ini. Kalau sudah kering, kita beri kaldu. Setelah bumbunya ditumis, kita gunakan tongkat. Kecilkan apinya. Kita saute daging kambing yang sudah dipotong. Jangan diberi cairan dulu ya, biar daging kambingnya berubah warna terlebih dahulu. Kalau sudah berubah warna seperti ini, anak-anakku boleh menambahkan cairan agar daging kambing matang. Nah, ini daging kambingnya sudah berubah warna seperti ini. Yang tadinya merah sekarang sudah putih kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, kalian boleh tambahkan cairan. Masukkan laos, serai, daun jeruk, salam, dan juga cabai rawit. Tambahkan gula jawa sesuai dengan selera. Selanjutnya ditambahkan kecap manis. Kita beri bumbu sedikit dulu ya, baru nanti kita rasakan. Tambahkan bumbu ya, ada garam, kemudian chicken powder, lada, dan gula pasir sedikit. Diaduk lagi. Yang terakhir, kita bisa tambahkan cairan santan untuk rasa tongseng lebih gurih dan juga sedikit mantap. Yang terakhir, kita masukkan tambahan tomat serta kol. Tunggu beberapa menit hingga bumbu meresap dan daging empuk. Setelah itu kita siapkan untuk penyajiannya. Ini dia tongseng
daging kambing ala Miss Fitri. Anak-anakku boleh mencoba di rumah ya. Selamat mencoba untuk resep yang pertama. Menu berikutnya adalah olahan dari daging sapi. Hari ini Miss Fitri menyiapkan untuk bahan-bahan membuat tumis daging sapi dengan saus tiram ditaburi dengan biji wijen. Bisa diperhatikan untuk bahan-bahannya. Untuk bahan utamanya adalah daging sapi. Untuk bumbu selanjutnya ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, salam, jahe, daun bawang. Untuk bumbunya ada lada, garam, chicken powder, gula pasir, saus tiram, dan untuk taburannya adalah biji wijen yang sudah Miss Fitri sangrai. Berikut bahan yang sudah Miss Fitri potong, ya, semuanya dipotong dengan potongan slice. Oke, sudah siap ya. Kita akan mulai pengolahan saute daging sapi dengan taburan biji wijen. Langkah yang pertama, panaskan teflon. Kalau sudah panas, kita beri tambahan minyak 2 sendok makan. Kalau sudah cukup panas, kita tumis bawang putih dan bawang merah. Kita tumis, kita beri sedikit kaldu atau air. Baru kita masukkan daging kambingnya. Kita masak dulu hingga berubah warna, baru ditambahkan bahan dan cairan yang lainnya. Setelah berubah warna, kita beri tambahan cairan sedikit agar tidak gosong ya. Ini baru kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Ada garam, chicken powder, gula pasir. Kita masukkan saus tiram, cabai rawit, jahe, daun salam, daun jeruk. Kita tumis. Seperti ini, kalau masakan Indonesia, anak-anakku bisa menggunakan beberapa bumbu dapur ya. Ada daun jeruk, daun salam, lengkuas, kemudian ada jahe, kunyit. Nah, itu sesuai dengan selera. Nah, yang terakhir kita masukkan daun bawang. Nah, kalau mau ditumis, seperti yang Miss Fitri tadi sampaikan, daging yang dipakai tentu saja daging yang tidak ada lemaknya, bisa sirloin atau tenderloin. Nah, ini sudah berubah warna, serta bumbunya sudah merasap. Kemudian kita matikan apinya dan siap untuk disajikan. Selamat mencoba anak-anakku semuanya. Setelah kalian melakukan uji coba, jangan lupa ditulis di borang uji organoleptik. Terima kasih. Sekian anak-anakku untuk pembelajaran menganalisis bahan dari daging serta hasil olahannya. Sampai ketemu lagi di tatap muka berikutnya dengan tema unggas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuliner, dan tetap jaga kesehatan.